Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Nugraha dengan NIM 0533255761 dari UPBJJ Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis website ya. Jadi untuk tugas 3-nya itu seperti ini. Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini masih berfokus pada website berbasis Vue.js. Jadi kurang lebih itu tugas 3 itu sama seperti tugas 2, hanya saja di sini kita elemennya dalam bentuk Vue komponen dan template ya. Jadi di sini tuh dengan strukturnya seperti ini. Index, root mount, lalu ada aset yang berisi CSS dan image, lalu ada data atau data bahan ajar yang sudah diberikan. Lalu ada JS atau JavaScript ya. Di sini JavaScript itu ada app.js itu untuk inisiasi view root-nya atau sebagai kendali dari websitenya. Lalu ada komponen yang berisi logic dari tiap masing-masing template nanti. Lalu ada service atau yang berisi API.js ya. Jadi ini tuh untuk data akses ke bahan ajar. Nah, di situ ada template-nya. Contohnya tuh ada stock table, DAO tracking, order form, status batch, dan app modal. Status batch ini kalau nggak salah itu berisi untuk stok bahan ajar ya, untuk yang stok yang di bawah safety stock ya. Catatan nama file untuk komponen menggunakan gaya kebab case untuk naming convention style. Jadi kita menggunakan kebab style ya. Lalu di sini tuh untuk yang halaman stok bahan ajar, di sini tuh diminta terdiri dari kolom beberapa data field ya. Ya, untuk pengkodingannya seperti ini. Jadi ada index yang pertama itu. Di sini index juga saya menggunakan kebab case ya. Di sini beberapa HTML saya menggunakan kebab case juga di sini. Menggunakan pemisalan if juga seperti itu. Nah, di sini contohnya saya menggunakan kebab case juga di stock table ya. Di status batch itu berisi hanya span class karena untuk menampilkannya nanti kita akan menggunakan JavaScript-nya, dan untuk warnanya kita akan memberikan ini ya di CSS. Lalu kita juga menggunakan VIF dan VModel juga, dan menggunakan form row juga untuk beberapa tabel ya. Nah, di sini juga sama. Kita menggunakan modal juga apabila ingin menambahkan bahan ajar baru atau menambahkan tracking order baru ya di sini. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada app.js-nya. Di sini tuh app.js-nya sebagai view root, yang jadi dia tuh untuk mengakses komponen-komponen dari template dan juga logiknya ya. Di sini tuh. Lalu ada data bahan ajar juga. Jadi di sini tuh kita langsung saja ke halaman websitenya. Yang pertama tuh kode mata kuliah, kode judul, ada kategori, lalu ada UT daerah atau UPBJJ, ada rak, harga, QT atau stok bahan ajar ya, lalu ada jumlah stok safety juga, lalu ada status atau catatan HTML. Jadi bisa lihat di sini. Di sini sudah ada seperti yang diperintahkan tadi ya, kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, QT atau jumlah bahan mata kuliahnya ya, lalu ada safety, lalu ada status, dan juga ada catatan ya di sini. Catatannya tuh ini yang sesuai tadi diberikan status batch ya. Lalu ada aksi juga di sini untuk mendelete dan edit bahan ajar ya. Lalu di sini terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Nah, di sini tuh ada fitur buat mengeditnya, jadi kita bisa rubah. Lalu terdapat filter untuk menampilkan jumlah stok QT dari jumlah safety stock atau yang 0 ya. Data yang diberikannya tuh dia tidak memiliki bahan ajar yang 0 ya. Bisa dicek di sini tuh tidak ada yang stoknya 0 ya di sini tuh. Rata-rata tuh di bawah safety-nya tuh seperti pengantar akuntansi dan juga dasar-dasar sosiologi. Jadi di sini ada filter juga, bisa dilihat yang sudah menipis, dan kebetulan yang kosong kan tidak ada ya di datanya tadi. Lalu terdapat fitur short yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Di sini juga ada untuk stok, judul, dan harga ya.
Lalu implementasikan depend option. Oh ya, di sini fitur dapat di-set ulang atau reset ya. Di sini ada. Jadi misalkan kita di sini tuh kita sorting, lalu kita berdasarkan stok. Ini untuk meresetnya ada reset filter ya. Jadi diklik saja langsung kita reset. Lalu menampilkan stok dari bahan ajar ya. Berikan status aman dengan simbol tanda kesan aman ataupun teks berwarna hijau apabila stoknya di atas safety stock. Jadi di sini apabila stoknya di atas safety, ini kan 20 buah dan ini QT-nya di 28 ya, jadi dia aman. Lalu untuk menipis atau warning warna oranye atau kuning ya. Di sini saya menggunakan warna kuning sih. Apabila di bawah ya, dan kosong tuh apabila berwarna merah. Jadi di sini apabila nanti kita membuat yang 0, dia akan berwarna merah. Tambah fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru, create melalui formulir kecil yang melakukan validasi sederhana setiap data field. Ketika men-trigger keyboard enter, maka data bahan ajar langsung disimpan dan diperbarui pada tampilan daftar ya. Langsung kita coba saja di sini karena bisa menambahkan bahan ajar. Misalkan kodenya MISM 4021 dengan judul pengantar bisnis. Pengantar bisnis, kita buat kategorinya sebagai problem based di Denpasar dengan lokasi rak A1 sampai dengan B3 dengan harga 80.000 misalkan. Dengan QT-nya kita buat 0 saja ya, agar menampilkan tadi ya yang sudah bahaya ya atau sudah kosong. Safety-nya kita buat 10, lalu catatan HTML kita berikan saja stok menipis, stok kosong, tolong di restock. Lalu kita enter di sini. Nah, di sini sudah di enter, lalu muncul ya di sini pengantar bisnis, problem based dan pasar A1B3 dengan harga 80.000 dengan QT yang jumlah kosong dan safety-nya 10 ya. Jadi di sini tuh muncul catatannya dia berwarna merah kosong. Dapat fitur untuk memperbarui update data bahan ajar melalui formulir kecil ya, seperti yang tadi yang diedit di sini. Jadi bisa diperbarui nanti, diupdate seperti itu. Terdapat fitur untuk menghapus data bahan ajar, event klik tombol atau icon delete. Sebelum penghapusan data bahan ajar, terdapat pop-up yang mengkonfirmasi penghapusan data pada pengguna. Nah, jadi di sini tuh bisa di delete ya. Kita coba saja delete yang tadi, maka dia akan muncul pop-up seperti ini. Yakin ingin menghapus MISM 4021 pengantar bisnis. Apabila kita pilih ya hapus, maka datanya akan terhapus ya di sini. Seperti itu. Jadi sudah dihapus. Ya, jadi untuk nomor 1 ini sudah selesai ya. Untuk yang stok bahan ajar. Lalu selanjutnya kita lanjut ke tracking delivery order atau tracking DO ya. Pada halaman ini kita diminta untuk menggunakan framework Vue.js yang menampilkan fitur pencarian berdasarkan nomor DO atau NIM. Di sini tuh saya sudah buat juga untuk pencarian nomor DO atau NIM ya di sini. Terdapat pengguna dapat melakukan submit pencarian dengan cara menekan tombol enter dan melakukan clear reset pencarian dengan cara menekan tombol escape. Jadi kita langsung masukkan saja misalkan nomor DO-nya kita buat asal, lalu kita ingin reset, kita tinggal pencet di keyboard tuh escape doang ya, maka dia akan terreset. Ini saya mengklik escape. Lalu untuk enternya kita coba masukkan saja datanya di sini. Yang Rina Wulandari ini kita copy, lalu kita masukkan di sini, kita enter. Maka dia akan muncul Rina Wulandari ya dalam perjalanan di sini statusnya. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data field yang harus diisi: nomor DO, tahun berjalan, sequence number. Jadi ini otomatis ya nanti apabila dibuat ya penomorannya. Jadi dia tidak akan sama untuk penomorannya. Lalu ada NIM, ada nama, dan ada ekspedisi, paket bahan ajar, tanggal kirim, dan total harga ya. Nah di sini tuh apabila kita tambah delivery order, di sini tuh formatnya karena saya menggunakan yang tadi Vue.js itu, jadi dia otomatis ya, tidak perlu memasukkan delivery order lagi. Jadi tidak akan sama ya untuk nomor tracking DO-nya. Kita langsung masukkan saja contohnya 0533
dengan nama saya sendiri. Lalu kita pilih ekspedisinya yang reguler dengan paket misalkan yang ini ya, yang 140.000 dengan tanggal kirimnya ini juga real time tanggal 29. Lalu kita simpan. Maka di sini dia sudah muncul ya untuk paketnya. Statusnya dikemas dan di sininya tuh DO sedang dibuat. Lalu selanjutnya terdapat fitur untuk menambahkan status progres perjalanan pengiriman data waktu diambil dari berdasarkan local time menggunakan date dan keterangan diambil berdasarkan input pengguna. Nah, di sini tuh kita sudah kebetulan saya sudah buat juga di sini untuk keterangan progresnya bisa dimasukkan ya. Misalkan ini sudah dibuat, nanti kita ingin menambahkan progresnya, kita tinggal ketik saja di sini misalkan paket telah dikirim. Lalu kita tinggal tambah progres, maka dia akan menambah di sini ya. Paket telah dikirimnya. Ini untuk yang poin terakhir tuh seperti ini. Dan ini real time juga. Kebetulan ini ada kesalahan juga, saya pengkodingannya timenya sedikit ngaco ya di sini. Harusnya kan jamnya tuh ngikutin jam waktu ya. Apa jam sekarang ya, jam 2. Cuma di sini jam 7 karena ada sedikit kesalahan tadi pada saat pengkodingan. Jadi untuk yang nomor 2 juga sudah selesai ya. Nah, jadi untuk tugas 3 ini kurang lebih sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan pada saat penjelasan atau pengkodingan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.